Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Sahwa dengan NIM 233030021 dari Politeknik Dewantara, Prodi Teknik Sipil kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam proses pengaspalan jalan, serta urutan pada lapisan-lapisan aspal. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa pengaspalan jalan adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur kita. Selain itu, pengaspalan juga akan memudahkan akses dan meningkatkan perekonomian di daerah. Nah, pasti pernah penasaran kan bagaimana jalan mulus itu dibuat? Langsung saja, mari kita simak video berikut. Yang pertama yaitu proses pemetaan. Pemetaan adalah tahap awal dari sekian tahapan pekerjaan jalan. Pemetaan dilakukan dengan mengukur lebar jalan, kondisi tanah yang akan diaspal, dan menentukan beberapa koordinat jalan sebelum diaspal. Tahap awal pengaspalan jalan ini penting karena akan menentukan seberapa banyak material aspal yang akan digunakan. Yang kedua yaitu proses pembersihan atau clearing. Setelah pemetaan, tahap-tahap selanjutnya sebelum melakukan pengaspalan jalan adalah clearing atau pembersihan. Dalam tahap ini, jalan akan dibentuk, lalu meminimalisir titik-titik jalan yang lunak, dan membersihkan sampah di sekitar jalan agar pengaspalan jalan berjalan lancar dan aspal menjadi tahan lama. Yang ketiga yaitu proses stripping. Tahap ini dikenal dengan pekerjaan jalan dan timbunan. Sebelum melakukan pengaspalan jalan, bila diperlukan, tanah akan dipotong agar bisa memperoleh bentuk elevasi jalan yang diinginkan. Yang keempat yaitu proses pemadatan tanah. Jika pada proses sebelumnya tanah dipotong lalu ditimbun, maka dalam proses ini tanah akan dipadatkan. Setelah itu jalan akan diperkeras dengan bantuan alat seperti motor grader, bulldozer, atau vibrator roller. Yang kelima yaitu proses pelapisan bawah atau sub-base course adalah proses untuk melapisi tanah yang sudah dipadatkan dengan memberikan material fondasi bawah dengan batu kali atau limestone. Yang keenam yaitu proses fondasi atas. Proses ini masih berkaitan dengan perkerasan jalan. Lapisan ini dibuat agar dapat daya dukung beban dari jalan sempurna. Fondasi atas jalan juga berguna sebagai bantalan terhadap lapisan permukaan aspal. Material yang dipakai adalah campuran batu pecah dan abu batu atau pasir dengan perbandingan 7-30. Setelah hamparan material terlihat rata, lapisan akan disiram dengan raincoat dengan kompresor agar lapisan agregat atau material terkena pengaruh cuaca dan mengikat agregat atau material sebelum diaspal dan memberi daya ikat antar lapis fondasi dengan campuran aspal. Ketujuh yaitu proses hot mix. Proses ini adalah proses yang sangat penting dalam pengaspalan jalan. Proses ini adalah pelapisan dengan menggunakan aspal jenis ATB atau aspal straight base. Sebelum melakukan proses pelapisan, lapisan perlu dibersihkan dari debu dengan air kompresor. Lalu ATB direkatkan dengan aspal hot mix. Proses ini disebut core take out. Yang kedelapan yaitu pengaspalan. Tahapan ini adalah tahap inti dari pengaspalan jalan. Pekerjaan pada tahapan ini adalah penghamparan permukaan dengan aspal hot mix, lalu dipadatkan dengan tandem roller. Yang terakhir yaitu finishing. Proses ini menggunakan alat pneumatic roller untuk pemadatan dan perataan jalan. Itulah tahap-tahap pengaspalan jalan. Dalam setiap tahap-tahap pengaspalan jalan ada hal-hal detail yang perlu diperhatikan agar pengaspalan jalan berjalan lancar. Baiklah, itulah tadi beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pengaspalan. Selanjutnya kita masuk ke urutan lapisan-lapisan pada aspal pada video berikut. Fungsi lapis pondasi. Fungsi utamanya pada perkerasan lentur adalah untuk menyebarkan beban kendaraan agar tegangan yang sampai ke tanah dasar tidak melampaui tegangan yang dapat menimbulkan deformasi berlebih. Jenis dan lapis pondasi agregat. Terdapat 3 kelas yang berbeda dari lapis pondasi agregat, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas S. Pada umumnya, lapis pondasi agregat kelas A adalah mutu lapis pondasi atas untuk lapisan bawah lapisan beraspal. Lapis pondasi agregat kelas B adalah untuk lapisan pondasi bawah.
sedangkan lapis pondasi agregat kelas S digunakan untuk bahu jalan tanpa penutup. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari saya tentang proses pengaspalan serta lapisan aspal. Dengan adanya jalan yang mulus dan nyaman, diharapkan mobilitas masyarakat semakin meningkat. Selain itu, jalan yang baik juga adalah fondasi bagi kemajuan sebuah daerah agar semakin berkembang. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi mengenai proses pengaspalan dan lapisan-lapisan aspal ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.